Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dewan Juri yang terhormat. Salam juga untuk rekan-rekan investor di seluruh Indonesia. Saya Alfian Dava dan rekan saya Raffi Akbar Mustafa. Kami dari tim Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini kita akan membahas perusahaan BUMN yang bergerak dalam sektor farmasi. Lalu bagaimana ulasannya? Yuk kita simak berikut ini. PT Kimia Farma merupakan salah satu emiten sektor konsumer subsektor farmasi yang melantai sejak tahun 2001. Hal itu tak kalah membuat KF menjadi salah satu industri farmasi terbesar di tanah air dengan berbagai macam pelayanan dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi bahan baku obat, distribusi, retail farmasi, hingga lab klinis yang operasionalnya ditunjang oleh berbagai macam anak usaha. Laporan kinerja keuangan, kami membandingkan laporan kuartal 1 2019 dengan kuartal 1 2020 yang terdiri dari aset, liability, ekuitas, penjualan, kas, laba bruto, dan laba bersih. Dapat kami simpulkan bahwa terjadi kenaikan di setiap pos keuangan kecuali pada pos kas yang mengalami penurunan sebesar 48% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada kuartal 1 2020, Kimia Farma berhasil membukukan laba sebesar 26,16 miliar rupiah atau naik sebesar 26,8% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dalam industri farmasi tanah air, KLF memiliki beberapa kompetitor, diantaranya INAF, KLBF, DVLA, dan juga TSPC. Berikut kami sajikan tabel perbandingannya. Berdasarkan tabel tersebut, kita dapat melihat bahwa KF memiliki keunggulan dalam 4 indikator. Hanya saja net profit growth KF tidak sebesar laju pertumbuhan laba yang lain. Adapun dalam persaingan yang cukup kompetitif ialah TSPC yang unggul dalam 7 indikator, yang membuat mereka sangat mendominasi dalam rasio pasar dan juga rasio rentabilitas. Angka tersebut haruslah menjadi acuan bagi KF agar dapat meningkatkan kinerjanya sekaligus efisiensi pengelolaan perusahaan, agar mereka dapat menjadi market leader di industri farmasi tanah air. 2020, ekonomi global dan regional mengalami masalah yang cukup pelik. Coronavirus atau COVID-19 yang telah menjadi pandemi global telah menyerang seluruh negara di dunia. Hal ini menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global secara signifikan. International Monetary Fund atau IMF memproyeksikan ekonomi global akan mengalami perlambatan sebesar minus 4,9%. Sedangkan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan mengalami perlambatan sebesar 0,3%. Dalam perhitungan valuasi saham, kami menggunakan metode earning per share discounted model, yaitu perhitungan intrinsik saham bagi emiten yang mencatatkan EPS konsisten tiap tahunnya. Meski di 2019 KF merugi, tapi di triwulan 1 2020 mereka mencatatkan keuntungan, sehingga EPS-nya meningkat. Berikut data-data yang kami butuhkan. Selanjutnya, kami menghitung laju pertumbuhan sehingga didapatkan CAGR sebesar 2%. Lalu, kami memproyeksikan EPS beberapa tahun ke depan berdasarkan EPS tahun sebelumnya. Dengan rumus di atas, didapatilah future value sebagai berikut. Angka tersebut masih harus didiskon mengingat dalam perekonomian akan ada risiko inflasi maupun risiko lainnya. Sehingga kami memproyeksikan inflasi sebesar 2% di 2020 dengan rumus di atas, maka present value KF adalah sebagai berikut. Untuk menilai intrinsik saham, maka EPS 2020 dijumlah dengan BVPS sehingga menghasilkan angka 1284. Jika kita mengacu pada harga 10 Juli 2020 yang menyentuh angka 1200, maka KF tergolong under value dengan margin of safety sebesar 7%. Secara teknikal, kami melihat bahwa pergerakan IHSG saat ini berada dalam fase uptrend, sedangkan Kimia Farma sendiri saat ini berada dalam fase sideways berdasarkan indikator dan chart pattern yang kami gunakan. Apabila pergerakan harga Kimia Farma mampu menembus resisten minornya di 1335, kami yakin bahwa pergerakannya akan berubah menjadi uptrend. Dalam berinvestasi, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya risiko. Kami menggunakan rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya agar terhindar dari biaya suspend dan juga delisting. Dalam cash ratio dan quick ratio, KF belum mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya. Tetapi dalam current ratio, aset lancar KF itu sedikit di atas kewajiban jangka pendeknya. Tapi KF masih di angka 1,46. Artinya, total utang masih lebih tinggi dibandingkan ekuitasnya. Akan tetapi, angka tersebut patut diapresiasi mengingat di periode yang sama, KF itu mencapai 3,3. Di tengah masa recovery akibat COVID-19 dan optimisme terhadap pemulihan ekonomi, serta analisis fundamental dan teknikal yang telah kami lakukan, kami merekomendasikan buy atau beli terhadap emiten Kimia Farma.